Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, ini Pak Mahfud mengatakan ya bahwa keadilan restoratif dengan pengaturan pemaafan dalam KUHP baru berpotensi menimbulkan pemerasan. Ya, kita perlu sampaikan ya bahwa ada ketentuan berlapis yang membuat dua terobosan hukum baru tersebut ya tidak mungkin bisa dijadikan alat untuk melakukan pemerasan. Yang pertama, ya, kita perlu sampaikan bahwa keadilan restoratif justice itu ditempuh hanya bisa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi secara umum ya bisa dipahami oleh semua sarjana hukum. Keadilan restoratif itu adalah mekanisme mempertemukan antara pelaku dengan korban berikut keluarga besarnya ya untuk melakukan pembicaraan bagaimana merestorasi kerugian atau damage atau dampak yang telah timbul pada korban. Jadi di seluruh dunia sudah bisa dipahami bahwa namanya keadilan restoratif justice itu basisnya adalah musyawarah berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak bisa berdasarkan tekanan. Sehingga bagaimana mungkin orang bisa melakukan pemerasan kalau ini dasarnya adalah dengan musyawarah. Jadi ini juga diatur secara tegas ya di KUHP. Ada 3 aturan dalam KUHP ya yang menjadi pelapis agar restoratif justice dan pemaafan tidak menjadi ajang pemerasan. Yang pertama pasal 81 ayat 2. Bunyinya begini nih. Mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Lalu ada juga pengaturan soal hak saksi, korban, tersangka, terdakwa untuk bebas dari tekanan, penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Ini juga diatur secara lengkap. Juga ada aturan yang ketiga di pasal 23 ayat 7. Penyelidik atau penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administrasi, sanksi etik, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi lengkap ini. Kalau Pak Mahfud lihat Om Dewan ini ya, video ini lengkap pasal-pasal pelapisnya agar restoratif justice ya kemudian pemaafan hakim tidak menjadi alat pemerasan. Jadi dua terobosan dalam KUHP ini ya menjawab kegalauan kita dalam penegakan hukum. Kita tahu misalnya kasus Nenek Minah. Nenek Minah itu dia dituduh mencuri kakao. Dari proses persidangannya semua tuduhannya terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran KUHP. Barang siapa mengambil hak orang lain untuk dimiliki ya, dan lain sebagainya dijatuhi hukuman. Dalam posisi itu berdasarkan KUHP dan KUHP lama nggak ada ruang bagi siapapun ya untuk mencari keringanan ya, bagi Nenek Minah karena secara formal terbukti. Walaupun secara kontekstual, secara substansi sebetulnya Nenek Minah nggak bisa disalahkan. Karena dalam situasi yang sangat berat bagi ekonominya, ya, kemudian nilainya yang diambil juga sangat kecil, sehingga hakimnya pun menangis saat menjatuhi putusan tersebut. Banyak juga masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita. Ada guru misalnya dituduh menjewer muridnya sampai akhirnya bisa dipidana. Padahal maksudnya adalah untuk mendidik. Nah, hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik kalau sudah ada restoratif justice dan pemaafan hakim sebagaimana diatur di KUHP yang baru ini. Dengan restoratif justice, kasus-kasus Nenek Minah, kasus guru yang dipidana karena dituduh menganiaya muridnya, kasus misalnya pertikaian antar pemuda, itu nggak harus berujung pada pemidanaan dan pemenjaraan. Nah, hukum kita dengan KUHP baru, dengan pengaturan restoratif justice dan pemaafan hakim, hukum yang mengedepankan kemanusiaan, hukum yang lebih manusiawi, insya Allah.